Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anjing Sarayana, saya pengen ngecek situasi dari jalur Limbangan sampai Garut kota ya. Bagaimana tingkat keramaian masyarakat. Ternyata saya lihat masih seperti normal saja. Tadi di pasar Lewi Goong juga masih ramai. Kalau ini di Bagendit ya ditutup, di Bagendit ditutup. Nah. Jadi kan ada beberapa kecamatan dilewati di wilayah utara, mulai Limbangan, Cibiuk, Lewi Goong, Banyuresmi. Nah, ini sekitaran Banyuresmi masih normal-normal aja. Jadi secara keseluruhan kehidupan masyarakat masih seperti biasa. Yang beraktivitas ke pasar juga masih ramai. Ini daerah menjelang masih cukup jauh ya ke kota Garut. Kita sama-sama tahu ini bukan hal yang dianggap remeh. Jangan sampai karena untuk sama-sama menjaga diri dan keluarga dari apa yang dianjurkan oleh pemerintah, para pakar dan seterusnya, supaya kita tetap menjaga keamanan, keselamatan diri dan keluarga, stay at home. Supaya nih masih seperti normal saja, jadi tidak ada riak-riak perbedaan gitu. Apa nih? Oh, rupanya ada sebuah mobil terguling. Wah, selalu saya kalau lewat ada insiden ini. Ada mobil terguling. Mobil diguling, Kang, kiat gitu diangkat kuno kia. Kiat gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Ira jantan anak. Neme. Oh, neme. Waduh. Ayo. Ayo. Oh ya, Cipicung dekat Banyuresmi. Tapi ada juga yang setengah-setengah kayak saya nih. Tapi kalau saya pergi kemanapun saya sendiri, karena untuk antisipasi. Jarang lah bareng berdua atau berapa, apalagi banyak-banyak gitu. Karena ya kita harus menjaga gitu, menjaga itu bukan hanya untuk kita, tapi dari kita untuk semuanya gitu. Ya kalau ya kita lihatlah, masih ini daerah Banyuresmi, sebentar lagi masuk ke perbatasan Tarogong dan seterusnya. Saya kira ramai ini. Ini kan termasuk jalan kabupaten ya, ramai normal, masyarakat beraktivitas. Ya karena memang kita tidak ada program PSBB ya di Garut atau lockdown. Jadi PSBB itu bahasa halus dari lockdown, itu sama saja. Masih normal nih. Warga masih berkerumun,
dan seterusnya. Masih ramai. Jadi seperti tidak ada tapi pada dasarnya memang kita mengapresiasi kepada warga masyarakat yang mengantisipasi dan peduli. Sebenarnya kan kesadaran kita ya. Nah, tetapi saran dari KRS, saran dari pemerintah juga sudah mulai untuk kita harus sama-sama sampaikan. Pertama, bahwa pentingnya kita antisipasi bahwa 3 bulan pertama dari pasca di. Nah, kita sekarang ini masih dalam kondisi yang mungkin ya dibilang normal juga enggak, dibilang enggak normal juga memang ya gitu. Tapi dalam posisi yang relatif masih seperti stabil. Jadi padahal ibarat gini ya, kalau peribahasa, kalau air beriak tanda tak dalam, kalau air diam ini tandanya dalam. Jadi memang kalau secara psikologi banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang memulai merasakan kesulitan, tapi ada juga yang biasa-biasa saja, bahkan ada juga yang disebabkan karena COVID ini kan. Nah, tetapi yang perlu kita sama-sama sadari bahwa pentingnya antisipasi jangka panjang, yaitu terkait masalah ketahanan pangan keluarga kita. Nah, saya melihat masih banyak lahan-lahan kosong, lahan-lahan yang tidak diberdayakan. Kan kita bisa tanam sampe gitunya, ketela pohon, sampe, ubi, mumpung masih ada penghujan di beberapa waktu. Tapi kalau udah bentar lagi musim kering, kita khawatir stok pangan kita terbatas, karena program pemerintah pun juga tidak bisa membantu untuk sekian banyak warga, hanya sekian persen saja. Contoh misalkan di Jawa Barat, dari 48 sampai 50 juta penduduk saja hanya lebih kurang 500.000 yang dibantu. Nah, terus untuk anggaran dari pemerintah pusat dialokasikan dari anggaran desa, disesuaikan dengan budget desa itu sendiri. Yang kalau misalkan budget dari desanya, anggaran desanya sekitar 1 miliar, itu kan bisa 1 miliar ke atas itu 35% dari anggaran dana desa yang untuk infrastruktur dan lain-lain dialokasikan ke situ. Kalau yang 800 juta hanya 25% maksimal. Artinya tingkat kesejahteraan ataupun kontribusi anggaran di setiap desa juga berbeda. Nah, ini kan perlu kontrol sosial masyarakat semua. Jadi peran serta masyarakat juga harus betul-betul maksimal. Anggap saja misalkan satu desa memiliki anggaran sekitar 1 miliar. Kalau 1 miliar itu berarti kalau 30% saja 300 juta. Nah, 300 juta ini untuk diberikan dalam berapa periode gitu, dalam berapa periode. Apakah 300 juta ini untuk setiap bulan gitu, atau ini perlu ada kejelasan dan kepastian. Terus yang kedua menyangkut masalah sasaran. Jangan sampai tumbang tindih yang sudah punya PKH ataupun bantuan-bantuan dari pemerintah secara rutin lainnya juga mendapatkan bantuan. Terus atau yang memang secara ekonomi mapan dikarenakan faktor kedekatan keluarga, kedekatan dengan pengurus baik lurah maupun RT RW, ini kan akan menjadi masalah. Jadi
sangat berharap bantuan-bantuan sosial itu tepat sasaran dan masuk ke ranah masyarakat yang sangat membutuhkan. Nah, oleh karena itu juga perlu peran serta masyarakat. Kita apresiasi lah niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat, walaupun tidak semua mendapatkan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut bisa terserap dan tersalurkan kepada yang lebih berhak, yang benar-benar membutuhkan. Jangan juga yang ayolah mari kita sadar secara sosial, kalau yang secara ekonominya masih relatif stabil, untuk kebutuhan pokok, untuk sehari-hari masih aman, jangan terlalu ngebet untuk meminta bantuan, sehingga ada pemikiran untuk pembagian rata. Misalkan satu desa ada 3.000 kepala keluarga, sementara anggaran di desa tersebut hanya 300 juta rupiah, berarti kan alhasil hanya lebih kurang 100.000 per orang. Kan ini nggak bisa menyelesaikan. Tapi kalau misalkan anggarannya untuk misalkan 300 juta di desa tersebut diberikan kepada yang lebih berhak, anggap saja yang sangat-sangat merasa kesulitan itu sekitar 500 sampai 1.000 kepala keluarga, saya kira akan berasa manfaatnya dibanding harus pukul rata. Ini pandangan-pandangan kepala desa juga dan beberapa lainnya masyarakat supaya pukul rata ini saya kira kurang begitu tepat. Jadi perlu kontrol kita semua. Jadi selain daripada gerakan ketahanan pangan, juga kepedulian kita terhadap tetangga ini sangat penting, karena yang paling tahu kondisi tetangga kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita yang peduli, kalau kita nggak peduli ya mau diapain lagi ya. Yang seandainya ada musibah, ada apa, kan yang dulu tahu tetangga, bukan saudara kita yang jauh. Maka perlulah kita untuk mendorong sama-sama untuk peduli terhadap tetangga, setelah tadi saya sampaikan pentingnya ketahanan pangan keluarga. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan, jangan sampai ada tetangga kita yang kesulitan. Kayak dikarenakan saya akan melakukan salah satu giat ini, sementara itu dulu. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita melihat situasi di Garut saat ini seperti biasa-biasa saja. Ya, terima kasih. Ini ada rombongan lagi, entah rombongan apa, dishub, polisi dan sebagainya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.